Tes suara masuk. こんばんは、先生。Hai, oke. O genki desu ka? Yuri-san. 元気です。Hai. 先生、元気ですか？ Hai, genki desu. Arigato. Nah, oke, ini kan PR-nya udah dikerjain ya semuanya nih. Kemudian yang listening itu maksud saya bukan nulis pertanyaannya, kalian jawab dari Oh, pertanyaannya itu. oh, Pertanyaannya ya nggak usah ditulis, kalian jawab dari oh. iyalah. Masa pertanyaannya kan itu tuh untuk menguji apakah kalian pertama kalian mengerti nggak pertanyaannya, kemudian terus kalian memberikan respon atas pertanyaan tersebut gitu. Ibarat kata kalau kalian diajak ngobrol sama orang Jepang, kalian kira-kira responnya gimana, nah itu maksudnya. Bukan Anatawa Imadoko ni Maska doang ya itu. Oh, berarti. Iya Nomor itu. satu ya? Heeh. Oh, yang CD 36 itu ya, Sansai? Iya. Oh, Itu dijawab, pertanyaannya doang ditulis. Saya lihat ya gimana nih gitu kan. Enggak, saya kirain Heeh. pindah doang gitu kan. Iya. Emang semuanya kayak gitu ya? Semuanya kayak gitu. Iya, ini Yuli begitu, terus Suci ngikutin deh. iya. Iya. Untuk CD 37 sih bener ya. Yang satu itu uh, oke. Yang satu itu ini ya. Apa namanya tuh? Di belakang itu, belakang tangga toiletnya, betul. Itu kan. Kemudian yang kedua itu di atas lemari, ya kan, benar. Kamusnya di atas lemari. Kemudian di depan Eki. Nah, benar ya gitu ya. Oke. Kemudian yang bawahnya Imas Arimas gitu ya. Udah pada benar sih, tadi saya sudah baca juga sih. Itu nomor berapa tadi? Tiga. Yang nomor 3? Nomor satunya benar betul. Coba saya dengerin juga. Saya belum dengerin sih. Udah lupa jawabannya apa. Ntar. Kenapa sih? CD berapa ya? 37. 2番 38 ya? Oh, 38. 38. 3番1。こんにちは。テレーザちゃんはいますか？いいえ、テレーザは公園へ行きましたよ。そうですか。テレーザちゃんは公園にいます。 Benar. Yang CD 38 nomor 1 Maru. Ya, berarti yang jawabannya Suci benar, yang jawabannya siapa? Yuli salah ya. Harusnya bulat, harusnya Maru. Gitu, harusnya benar. Karena tadi si Teresa Chang bilang dia kan datang tuh ke rumah siapa gitu ya tadi namanya. Ada di rumah nggak? Oh, nggak ada, kata mamanya kan. Mamanya bilang ke anaknya tuh kan, nggak ada, lagi di taman gitu kan. Nah terus si ininya bilang, Teresa Chang koeng nih Imas gitu kalau nggak salah ya. Namanya saya lupa deh, Teresa apa Maria. Oke. Kemudian 2. 2、グプタさん、お国はどちらですか？インドです。そうですか。家族と一緒に日本へ来ましたか？いいえ、一人で来ました。家族は国にいます。そうですか。グプタさんは家族と日本へ来ました。Salah ya. Yang kedua salah karena
Gubuta-san itu keluarganya ya Gubuta cuman Hitoride. Ke Jepang Hitoride doang katanya dia bilang. Keluarga saya tetap ada di India dia bilang. Dia dari India kan dia soalnya dia bilang tadi. Gitu. Terus pernyataannya bilang Gubuta-san no Kazoku Nihon e Kimashita gitu, datang ke Jepang. Enggak salah. Arti gitu ya. Arti ini Suci benar dua-duanya, yang Yuli yang nomor 2 benar. Karena Batsu gitu, oke. Nanya satu lagi, saya itu nomor 6. Nomor 2 itu apa ya? Yang mana? Nomor berapa? Nomor 6 itu, nomor 2-nya. Nomor 2-nya. Iya, yang setelah Hanaya itu, nah itu apa ya? Hanaya. Supa. Oh, ini harusnya kamu ini. Hanayato. Bentar, Bentar. Hanayato Supa. Itu bingung nomor 2 itu. Hanaya, toko bunga. Nomor 6. Yang pasti Ginkono Aida. Ginkono Aida. Berarti Hanaya. Harusnya bukan no nih. Hanaya. Apa sih? Itu tahu itu. Lukan saya Hanaya wa. Terus itu Supako, Oh iya. Ginkono, baru Aidani arimasu. Hai, betul. Hanaya wa Supato Ginko no Aidani gitu. Jadi yang no-nya ini yang diganti wa ya. Jadi toko bunga ada di antara bank dan supermarket. Nah, gitu jawabannya nomor 2. Hanaya wa. Gitu ya. Ada lagi? Terus kemudian Keshigomu Sukueno benar, Ueni. Kemudian nomor 3 Koeng ni Darega Imaseng, oke. Darega, Daremo sih harusnya. Daremo Imaseng. Nomor 3 ya? Di taman nggak ada siapa-siapa. Daremo. Oh iya. Daremo, Darega. Kemudian apalagi nih? Hakono Nakani Nanimo Arimaseng. Nah, ini bisa benar. Nanimo Arimaseng. Iya. Terus kemudian Eki no Chikaku ni Gombiniya. Nah, ini benar. Karena ada nadonya di soal. Berarti pakai iya. Kemudian ga arimas, betul. Oke. Kemudian ini udah, ini juga. Oke, ini udah. Ini 3. Yang nomor 7 udah saya bahas kan ya? Udah, Sensei. Oke. Terus yang paling atasnya ya paling nih. Supanomi Gini. Nah, ini kan sesuai gambar ya. Supanomi Gini. Nah, ini toko bukunya ada di bagian kanannya dari supermarket, betul. Kemudian Depatoto Yubinko Kuno. Nah, Aidani, betul. Kemudian Yubinko Kuno Mae, betul, di depan Yubinko ada posto. Oke, udah. Kemudian kita masuk yang ini ya, PR yang terakhir.
Mainichi Repujini Okimas. Aku nggak buat itu sih, soalnya sih nggak kirim gitu. Ini bab 10 kan? Iya, aku nggak dapat itu. Oh Yulia yang nggak buat. Lah ini si bisa bab 10. Nggak tahu tuh. Emang saya belum kirim ya? Saya lihat dari Aku nggak video buat Sensei. memang. Hah? Saya lihat dari Zoom kemarin Sensei. Lihat dari rekaman Zoom. Oh ini Nah. ada ini yang ini nih. Yang ini nih. Saya udah kirim. Bab 10. Tuh, yang di PDF. Iya, 50 bab ini kan Wah, aku tulisannya. nggak tahu. Oh Aku kira ini tuh yang iya. kemarin. Iya, Bisa, bab bisa. 9 sampai 10 kemarin. Saya udah kirim sebenarnya. Tapi biasanya kirim gambar. Ini kayak kirim PDF nih. Karena banyak kan. Ada 10 ini. Gitu. Terus yang materi malam ini nih kita pelajarin sekarang ada nih udah saya kirim tuh barusan. Iya. Kita masuk bab 11 sekarang. Bab 11 itu tentang apa itu namanya? Tata bilangan. Terima kasih Sensei. Ya. Sebelum masuk ke bab 11, Hmm? ini taksan tetsuman ga arimasu. Yoku Hai. kurasu no yasumu kara desu. Hmm? Jadi ichiban yang pertama itu pada bab 9. Kan itu ada yoku, daitai, terus ada taksan, ada Iya. sukoshi, amari sama zenzen. Hmm. Nah, saya tuh ada lihat di contoh kan ada yoku atau daitai dan lain sebagainya itu bisa di depan atau di belakang. Contohnya itu misalkan kayak Nihongo ga sukoshi wakarimasen atau sukoshi Nihongo ga wakarimasu. Nah, kalau itu kan bolak-balik. Ternyata Iya. pas saya lihat-lihat lagi ternyata ada beberapa yang nggak bisa dibolak-balik kayak amari atau zenzen. Nah, itu tuh harus di belakang gitu, misalkan kayak Nihongo ga amari wakarimasen atau Nihongo ga zenzen wakarimasen. Dia nggak boleh depan gitu. Apa kayak benar kan saya? Iya, betul. Karena biasanya kalau amari diikutin sama bentuk negatif amari. Makanya dia nempelnya sama kata kerja yang bentuknya negatif gitu. Maksudnya bentuk negatif ya semuanya sebisa aja kan. Amari apa? Saya nggak begitu nggak begitu mengerti bahasa Jepang nih kan. Nah ini dia nempelnya memang di belakangnya setelah ga, partikel ga-nya, betul seperti itu. Ya. Terus apalagi tadi amari, zeng. Terus yang itu kan tadi, terus ada lagi nih, kan kata sifat itu partikelnya pakai ga. Ga, betul. Nah, terus tuh itu tuh masih berhubungan saya tentang kayak yang kemarin yang dijelaskan kayak ga itu penekanannya itu setelah partikel ga. Misalkan kayak onaka ga suita, jadi yang ditekankannya itu suitanya, bukan onakanya gitu. Yang ditekankan itu yang sebelum justru. Yang sebelumnya itu. Sebelum ga penekanannya. Onaka ga suita, perutnya lapar gitu. Ya, penekanannya sebelum. Misalkan kayak atama gaitai, berarti atamanya ya Sensei? Iya, betul. Terus ada pertanyaan lagi nih Sensei. Maaf banyak tanya saya. Bagus. Itu artinya belajar gitu kan. Terus kan ada di bab 3 tuh ada uriba, itu tempat penjualan. Yeah. Nah, di bab yang baru ini kan ada kona. Nah, itu apa perbedaan dalam penggunaan kotobanya? Kona itu corner. Serapan dari bahasa Inggris. Kalau uriba perbedaan penggunaannya gimana saja? Kona sama uriba. Kalau kona itu coba kita lihat aja. Kalau uriba sih biasanya sih ini ya, kayak ya toko memang ini gitu, uriba.
counter gitu kan. Jadi dia bisa juga di department store gitu kan, seperti itu. Kalau Kona, kita cari deh. Kona, apa bedanya Oriba dan Kona? Mirip, sama-sama ada area section gitu. Berarti ya kita harus cari di Google nih, Oriba. Apa bedanya Oriba dan Kona? Nggak nemu, pakai ChatGPT aja lah. Saya juga soalnya ya bagus sih pertanyaannya. Saya juga nggak pernah nggak pernah bertanya kayak gitu sih sebenarnya. Karena saya pikir udahlah, Oriba sama Kona beda, sama aja. Kalian kalau belajar pakai kayak gini juga nggak sih? Kadang kalau ada pertanyaan kayaknya yang kamu tuh nggak bisa jawab, nggak tahu gitu, seperti itu. Saya pakai ChatGPT juga Sensei. Oh gitu. Iya, pakai aja. Saya juga kalau setelah dari LPK kan belajar sendiri terus gitu kan sampai sekarang. Ya itu kebanyakan pakai ChatGPT sih kalau saya, jujur aja. Kayak gitu, kayak pola kalimat N3 gitu kan, yang saya baru pertama kali belajar gitu, terus minta contoh gitu kan, ya udah pakai ChatGPT kayak gitu. Tapi mungkin kadang bisa bener, takutnya kadang bisa salah sih, karena saya pernah salah kayak gitu ngerjain somatome, jawabannya salah si ChatGPT, karena kan somatome kan ada kunci jawabannya ya, lah salah gitu kan. Oke, Oriba sama Kona. Nah, kalau Oriba katanya tuh tempat atau area di toko, tempat barang-barang tertentu dijual. Seperti lebih resmi, lebih luas di dalam toko besar. Oh, bagian sepatu, bagian mainan, bagian makanan. Tapi kalau Kona, pojok khusus untuk tema tertentu, biasanya untuk bagian promosi atau area kecil sementara. Oh, begitu bedanya. Jadi kalau Oriba berarti mungkin lebih ini kali ya, apa, kayak tempatnya tuh udah nyewa gitu, udah sekian, udah pasti, udah fix gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau Kona mungkin kayak event tertentu aja gitu, kalau lagi ada event cosplay kali gitu ya di mall, terus ada Kona gitu, seperti itu. Ada jualan okonomiyaki gitu-gitu yang musiman. Nanti kalau event cosplaynya habis gitu di mall, ya udah nggak ada, hilang gitu maksudnya. Seperti itu nih bedanya berarti. Oke, ini dari ChatGPT sih, kayak gitu dia bilang. Oke. Soalnya saya sebelumnya juga nggak tahu bedanya apa Kona dan Oriba ini, cuma taunya dua-duanya ya tempat jualan aja. Tapi tempat jualan yang kayak apa saya juga nggak pernah cari tahu lagi sih. Oke, ada lagi pertanyaannya selanjutnya? Cukup Sensei. Arigatou gozaimasu. Ya. 11 sekarang. Oke. Tapi kotobanya dulu. Oke. Ini bisa juga dibaca pakai buku Mina itu ya. Gitu. Kalau nggak lihat di layar juga bisa pakai buku Mina, sama soalnya. Oke, boleh dibaca dulu Cindy-san 1 sampai 10. Sensei. Ya. Imas ada mempunyai Imas Kakarimas memakan atau perlu. Yasumimas tidak masuk. Hitotsu 1, Futatsu 2,
Mitsu 3, Yotsu 4, Itsutsu 5, Mutsu 6, Nanatsu 7. Oke. Lanjut sampai 20, Yuli Asam. Yotsu 8, Kokonotsu 9, Toho ya bahasanya sih. Yang 10, 10 to. Ini aja panjangin. To. To Mm-mm. 10, Ikutsu berapa? Hitoi seorang, Futari 2 orang, Nin orang, Dai Mm-mm. Dai unit atau buah katanya. Mai lembar, helai. Baik, oke. Jadi ini adalah bentuk satuan nih. Untuk kalau yang maksudnya tuh nani-nanining gitu kan. Itu maksudnya adalah untuk sebutan untuk manusia, untuk orang gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya yang Hitori dan Futari yang khusus gitu ya. Yang ini doang nih khusus. Dua ini, sisanya sama. Jadi Sanin, Yonin, Gonin, Rokunin gitu ya. Kemudian jadi sisanya pakai yang nin ini. Gitu, nanining gitu maksudnya. Ini maksudnya bisa diisi orang gitu. Diisi angka. 6 orang berarti Rokunin gitu ya. 9 orang Kyunin seperti itu. Jadi cuman cukup Hitori dan Futari yang beda, 1 dan 2 orang. Sisanya ngikutin aja yang sesuai kayak angka biasa. Kemudian kalau Dai itu biasanya untuk mesin gitu kan, mesin terutama kendaraan, komputer atau barang-barang elektronik seperti itu ya. Unit ini maksudnya adalah mesin gitu ya. Atau jitensha juga termasuk, walaupun jitensha itu dikayuh nggak ada mesinnya, tapi kan dia melalui ada proses mengayuh gitu ya, ada prosesnya gitu kan. Dan dia juga ya terbuat dari ini kan dari besi-besi segala macam ya, itu termasuk juga alat transportasi gitu. Makanya dia tetap jitensha itu tetap pakai dai gitu ya. Kemudian mai. Nah, mai ini digunakan untuk lembar dalam artian kayak brosur yang cuma selembar, brosur jualan, orang jualan tuh kayak gitu. Atau juga misalkan lembaran kertas yang belum jadi buku ya kan, itu disebutnya mai gitu kan. Uang itu mai, baju itu pakai mai. Jadi mai itu lebih ke lembar atau bisa helaian gitu ya, sehelai baju gitu kan, sehelai kemeja ya kan, sehelai kertas. Nah, kalau dia pakai satu lagi untuk buku ada satsu namanya. Jadi kan biasa kita bilang halaman ya, coba buka halaman 71 gitu kan sekarang kan. Nah, itu halaman 71. Nah, berarti ada 71 ini misalkan 71 lembar kan. Nah, itu kalau buku khusus pakai satsu tuh, nanti ada bisa dilihat di halaman 168 tuh untuk lebih lengkapnya gitu kan, seperti itu. Jadi ada mesin, ada umur ya kan. Nah, itu macam-macam nih. Nah, ini di bab 14 ini kita baru masuk benda, manusia, benda yang tipis dan datar ya kan. Kemudian frekuensi tuh. Frekuensi halaman 169 buku bahasa Indonesia. Dia ada frekuensi itu ikai, nikai. Itu untuk nunjukin berapa kali ibarat kata. Kayak keliling lapangan, lari orang 2 kali berarti 2 kali keliling lapangan nikai gitu kan. Atau kalau sama satu lagi nanti ada untuk binatang gitu kan, kayak kucing, anjing gitu, ikan. Nah, itu pakainya antara tergantung angkanya tuh, bisa hiki, bisa biki atau ipiki. Nah, itu seperti itu, tergantung angkanya kalau itu. Tapi kalau yang mai, yang hitotsu itu nggak ada tuh, semuanya belakangnya su atau belakangnya mai. Nah, seperti itu. Jadi memang cuma si yang binatangnya itu ada agak beda, mirip kayak kita bilang angka ratusan gitu ya. Biasanya kita bikin angka ratusan kan sambiaku, ropiaku, nah seperti itu kan. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu tuh, seperti itu. Kalau pakaian, nah itu pakaian bisa double tuh.
bisa ichaku, bisa ichimai gitu kan. Kalau pakaiannya yang kayak cuman tipis dan datar gitu kan, tipis dan datar tuh maksudnya kayak t-shirt gitu ya, nah itu bisa pakai mai. Tapi kalau udah kayak mantel, kayak yang udah tebel, jas, nah itu baru pakainya ichaku atau nichaku. Nah itu seperti itu. Oke, lanjut 21 sampai 30. Suci-san. Bingo, apel, mikan jeruk, sandwich, kare, rice, nasi dan kare, es krim, bitter, perangko, habaki, aktivitas, lupa, amplop, version, orang tua, yodai, saudara-saudari, ami, kakak laki-laki, Onisan, kakak laki-laki, Ane, kakak perempuan. Sampai mana tadi? Oke, cukup. Oke. Kemudian lanjut Cindy-san. Dari berapa sennya? Dari Onesang. Yang di buku sih Onesang sih terakhir. Onesang berarti udah. Ototo. Ya itu. Ototo adik laki-laki. Hmm. Ototo-san adik laki-laki orang lain. Imoto adik perempuan sendiri. Imoto-san adik perempuan orang lain. Gaikoku luar negeri. Ryugakusei pelajar asing. Kurasu kelas. Nani-nani jikan jam. Nani-nani shukan minggu. Nani-nani kagetsu bulan. Nani-nani nen tahun. Nani-nani gakurai kira-kira. Donokurai berapa lama. Oke, cukup. Jadi itu untuk nyebut ini ya, yang terutama yang mungkin yang baru itu adalah kagetsu mungkin. Yang kagetsu. Nah, yang ini. Jadi ini untuk menyebut berapa bulan jangka waktu gitu ibarat kata. Jadi kan kalian biasanya kan kalau misalkan nyebut bulan Januari, Ichigatsu gitu kan. Ichigatsu itu adalah bulan Januari. Tapi kalau dalam 1 bulan, misalkan dalam 1 bulan saya belajar bahasa Jepang berapa lama gitu kan. Nah itu pakainya ikagetsu gitu. Jadi ada perubahan walaupun nanti kanjinya tetap sama nih, kanji bulan yang ini nih gitu kan. Tapi dia ditambahin ada k-nya di sini nih gitu. K yang ini nih. Biasanya jadi kalau ada tambahan k di sini jangan bingung. Loh ini kok bulan tapi ditambahin k di sini depannya nih kayak gitu. Nah, ini artinya adalah frekuensi berarti. Kayak gitu. Ketika di ujian ketemu yang k begini nih di depan kata bulan, di depan kanji bulan, ya kan? Ini artinya adalah periode berarti. Bukan sedang bilang untuk bulan yang ini gitu ya, bukan. Tapi untuk yang satu lagi. Untuk yang menyatakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Saya udah 5 bulan belajar bahasa Jepang, nah gitu kan. Berarti gokagetsu ininya pakai getsu ya. Gokagetsu Nihongo benkyou shite imasu gitu. Sudah 5 bulan belajar bahasa Jepang seperti itu. Oke. Lanjut berarti yang dari Zen Bude. Yuk. Tadi Cindy udah. Yulia sekarang ya. Oke. Zen Bude semuanya, Lima semua, nani daftar, hanya Kashikomari mashita. Baik atau omote. Oteki desu ne. Bacanya bagus. Odenta desu ka. Mau keluar cepat market sebentar. Itterashai, hati-hati, ittekimasu, saya berangkat. Kunadit, pos laut, pos udara,
Kayak onegaishimasu, Mm-mm. tolong, Hai. itu beda dengan di Ya nggak balas. apa-apa. Apa. Oke. Funabin jadi maksudnya tuh ngirim paket tapi dari pakai kapal laut gitu ya, funabin. Kalau kokubin itu dia pakai pesawat terbang kokubin. Nah, itu mungkin kalau pakai pesawat terbang lebih mahal tapi lebih cepat. Kalau pakai kapal laut lebih lama tapi lebih murah kan harganya, tergantung dah gitu. Oke. Kemudian di sini ada nggak sih? Oh, ini ada juga nih yang dari buku halaman 73 lah, yang bahasa Indonesia, menu. Nah itu boleh tuh baca juga. Suci-san. Shoku, makanan paket. Ya. Ranchi, makanan paket makan siang. Endon, semangkuk nasi dengan tempura sayuran. Oyakodon, mangkuk nasi dengan daging ayam. Gyudon, mangkuk nasi dengan daging sapi. Yakiniku, daging panggang. Yasai itame, sayur goreng. Tsukemono, asinan. Miso shiro apa shiro ya santai? Miso shiro. Shiro apa shiro itu ya? Shiro apa shiro? Shiro ya. Shiro ya. Miso. Onigiri, nasi kepal. Dan tempura. Sushi. Udon, mie Jepang ukuran besar. Soba, mie Jepang warna abu-abu. Terus ramen, mie Jepang dari tepung terigu. Yakisoba, mie goreng Jepang. Okonomiyaki, makanan gorengan tepung. Kare rice, nasi kare. Hambagu, hamburger. Koroke, kroket. Ebi furai, udang goreng tepung. Furaido chicken, ayam goreng. Sarada, salad. Sup. Spaghetti ya. Pizza. Hamburger, burger. Sandwich. Tosuto, roti panggang. Kopi. Kocha, teh. Kokoa, minuman coklat. Jus. Coca-Cola. Hai, oke. Jadi tadi tuh yang ada burger yang hambaga sama hambagu. Nah itu jangan diartiin yang hambagu adalah hamburger juga ya, walaupun ya dari kota Hamburg di Jerman gitu ya, tapi yang satu itu bukan hamburger gitu kan. Kalau kita lihat tuh Matsuya hambagu, mana ketiknya di mana? Kok nggak keluar? Ya saya ketik di mana itu? Hambagu. Nah, hambagunya tuh seperti ini dia. Nah, kayak gini ya. Mungkin yang bisa saya kasih lihat sih yang dari Matsuya ya, karena saya makannya kalau hambagu Matsuya gitu kan. Nah, kayak gini maksudnya nih hambagu. Jadi kayak stick lah ya, kayak gitu ya.
Jadi ini daging semua nih, gitu kan, daging terus dikasih saus apa gitu ya, terus pakai keju biasanya. Nah ini kayak gini jadinya, ini hambagu. Menurut mereka hambagu yang kayak gini nih, Hamburg gitu kan, daging Hamburg gitu kan. Tapi kalau dari ininya gimana sih, daging Hamburg, tapi bukan hamburger ya. Nah yang kayak gini jadinya Hamburg stick. Nah seperti ini gitu. Walaupun ya memang dipakai juga sih bisa kali ya buat daging hamburger gitu kan. Tapi biasanya kalau hambagu artinya berarti yang kayak begini, bukan hamburger. Nanti soalnya takutnya kamu salah gitu kan, salah mesen makanan gitu, menu. Hambagu itu bukan burger. Yang burger yang satu lagi, yang di bawah tuh, hambaga. Nah gitu, hambaga itu yang burger. Tapi kalau nyebutnya hambagu, keluarnya ini nanti gitu. Nanti bisa pakai nasi ya kan, kalau di Matsuya sih dia pakai nasi gitu, ini bawanya nasi nih kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian apalagi tuh yang kira-kira sisanya sih sama ya, kareraisu lah, kroke itu yang kayak furai gitu lah ya, yang digoreng-goreng. Itame, nah sayur goreng ya. Ini sayur goreng sih sebenarnya kurang tepat kali ya. Kalau sayur maksudnya itu capcay. Kalau di sini kalian tahu capcay kan, makanan capcay. Nah kayak gitu, yang ditumis. Itameru itu soalnya menumis gitu, sayur tumis sebenarnya kayak gitu ya, saitame. Tapi entah mengapa kenapa jadi sayur goreng ya gitu kan gitu. Sayur goreng bakwan juga maksudnya. Iya makanya sayur goreng kakaknya. Tapi terjemahannya ya saitame itu soalnya nah gambarnya tuh begini, nah kayak gini gambar di menu makanan orang Jepang. Nah ini seperti ini nih, ada gohang, ada acar itu tadi apa, sukemono ya kan, atau apa lagi tuh, dia ada sebutannya lagi sih kayaknya, seingat saya ya kan. Kemudian miso siru yang kayak gini nih, ini miso siru. Nah kemudian ini ya, ini lauknya nih, bisa ikan bisa ayam gitu kan, tapi biasanya sih ikan ya gitu kan. Sama tadi apa, itame ya, saitame ini yang ditumis biasanya gitu. Udah, ini acar Jepang gitu kan. Tapi ini sangat sederhana sekali sih makanannya gitu kan, gitu seperti itu. Kemudian apalagi ya, tempura, sushi udah terkenal lah ya, nggak usah saya jelasin. Onigiri juga, yakiniku juga udah nggak usah lah, yakiniku udah pada tahu. Nah oyakodon paling, oyakodon tuh ini unik. Nah seperti ini oyakodon. Hoya-nya adalah kanji orang tua, ko-nya adalah kanji anak-anak gitu. Jadi maksudnya oya kan ayam, dari ayam. Oya, ko-nya itu anaknya telur. Nah seperti itu maksudnya, kayak gitu. Anak apa, orang tua dan anak gitu maksudnya ya kan. Pakai ayam juga, pakai telur juga gitu. Jadi oya dan ko. Nah seperti itu, Sama-sama dimasak. iya sama-sama dimasak. Nah yang donnya adalah yang kalian banyak nih, don itu maksudnya mangkok gitu. Jadi kalau kalian lihat udon lah, ada apa lagi tuh, gyudon lah, ada oyakodon, tendon, donnya itu adalah mangkok gitu. Jadi disajinya di mangkok, sama kayak tadi si Matsuya kayak gitu, kayak gini mangkok lah seperti itu gitu ya. Kayak itu makanya kebanyakan ya don gitu kan, kayak gitu, kayak sendon buri seperti itu. Nah, selalu pakai mangkok kan rata-rata di sono gitu kan. Nah, kayak gini. Ya, makanya kayak gitu, don apa yang belakangnya don ya udah, itu udah pasti pakai mangkok gitu kan, kayak gitu. Apalagi ya? Udon udah. Soba apa yakisoba gitu, yang biasanya dimakan sama orang Jepang ketika mereka pergantian tahun gitu, dari 31 Desember ke 1 Januari. Katanya biar panjang umur, kalau kata mereka, dia bilang gitu sih, soba. Tapi saya lupa soba yang atas apa yakisoba gitu, saya lupa.
gitu. Nanti kalian cari sendiri di Google lah gitu kan. Kayak soba yang mana saya lupa kayak gitu. Oke, nah, kemudian apa lagi tuh, kayaknya udah ya, cukup ya. Kita masuk ke pola kalimat ya. Ini udah kan tadi, lembaran, buku, usia gitu ya. Nanti kita sambil latihan lah ya ini, kalau ini biar diterapkan gimana gitu kan. Kemudian apalagi nih, nah ini pola kalimatnya nih ya, untuk menunjukkan satuan nih, dia pakai kata benda terus partikel ga, terus jumlahnya berapa, misalkan 10 sepeda gitu kan, berarti judai gitu kan, judai. Kemudian judai arimas gitu kan, ada 10 sepeda gitu, jitensia ga judai arimas. Kemudian di situ pakai ringo, contohnya apel, ringo ga mutsu arimas ya, seperti itu. Ada 2 orang siswa, gakusega futari imas. Kalau kucing pakai hewan ya kan, hewan, kucing, anjing, sama pakai hiki gitu kan, atau piki kalau cuma 1 ekor berarti nekoga ippiki imas gitu, seperti itu. Terus kemudian untuk menyatakan tindakan tertentu gitu kan, pang-o futatsu tabemashita. Nah ini pakai kata kerja, jadi bisa makan lah, bisa beli lah, atau belajar, seperti itu ya. Jadi itu berarti kata bendanya dulu apa, terus partikel o, baru satuannya, jumlahnya berapa banyak sama satuannya tuh. Kalau benda pakai tsu ya kan, kalau kertas pakai mai, kalau berapa bulan pakai getsu, kagetsu gitu, seperti itu. Kemudian menanyakan kuantitas. Kalau menanyakan kuantitas berarti pakainya bisa nanin ya kan, kalau nanya orang nanin. Kemudian di sini apalagi nih contohnya, ini pakai naning semua ya. Nandai bisa tuh, nandai untuk mesin ya kan, TV, komputer, kendaraan, mesin-mesin di pabrik gitu kan, semuanya yang berhubungan dengan elektronik lah, seperti itu, pakai dai. Kemudian ikutsu. Nah ikutsu untuk kata benda, nanya kata benda gitu kan, khusus dia kata benda, ikutsu arimasu ka. Nah seperti itu, dia biasanya diikutin dengan sebelumnya partikel ga. Nah kalau bendanya ya bebas apa aja lah gitu ya. Ikutsu untuk benda. Menanyakan kuantitas itu berarti kan seberapa banyak atau seberapa lama gitu kan, tergantung konteks. Jadi bisa donogurai atau doregurai gitu kan. Kalau donogurai nihongo benkyou shimashita ka gitu kan, ditanya seperti itu biasanya kalau interview kerja. Artinya misalkan udah belajar 6 bulan gitu kan, rokagetsu gurai nihongo benkyou shite imasu, seperti itu, sudah 6 bulan belajar bahasa Jepang, seperti itu. Atau bisa doregurai juga bisa. Jadi ini bisa kepake dua-duanya gitu ya, seperti itu. Tapi kuncinya adalah di sini, nanyain kuantitas, apakah seberapa lama atau seberapa banyak, atau untuk berapa durasi waktu juga bisa kayak gitu. Jadi beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya ikutsu atau naning, nandai gitu kan. Nah kalau untuk nanya waktu, kemudian nanya berapa lama, berarti frekuensi waktu tuh berhubungannya. Pakainya donogurai atau doregurai. Kemudian gurai. Nah gurai ini bisa diartikan kira-kira gitu. Kan tadi kan seperti itu ya, jawabannya kan udah berapa lama tuh belajar bahasa Jepang. Nah jawabannya bisa gogatsu gurai ya kan, gogatsu gurai nihongo benkyou shite imasu, seperti itu. Lanjut, kalau misalkan Jakarta Kara Bandung Made doregurai kakarimasu ka, kakarimasu tadi menghabiskan waktu gitu kan, memakan waktu berapa lama, seperti itu. Makan waktu sekitar 2 jam gitu. Ni jikan gurai kakarimasu, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini minasan? Untuk pola kalimat?
Kuantitas, bilangan, waktu, sama nanti dake satu lagi. Dake. Ini yang frekuensi pakai kai. Kalau dake berarti cuman dalam bahasa Indonesia itu hanya seperti itu ya. Hanya satu mangkok, hanya makan satu mangkok gitu kan. Seperti itu. Bisa berarti ya. Ichidon dake tabemashita. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan minasan? Kalau tidak ada, kita masuk ke latihan. Oke. 11. Kok 12 ini? Oke, boleh nomor 2 deh, nomor 2. Suci-san. Tujuh enak. Iteo 5枚とはがきを2枚ください。はい。全部で500円です。Hai. Artinya apa artinya? Kita itu Perangkok, kalau nggak iya salah. perangkok. Ya. Berarti 80. Dari belakang? Dari belakang? Oh iya. Dari sini. 5 itu dasar berarti 2 lembar. Tolong. 2 lembar. 2 lembar. Hagaki wo. Hagaki kartu pos. Kartu pos. Tolong 2 lembar tolong 2 lembar kartu pos dan 5 lembar perangko. Ya. 80 yen. Itu 80 yen. Ya, seperti itu 80 yen. Ini satuan mata uang Jepang, yen, eng. Gitu bacanya. Berarti hachiju eng gitu aja. Hachiju eng. Atau apa? Kalau 1000 yen gitu kan. 1000 yen berarti berapa? Nyebutnya? Suci? Sen en kan? Ya, betul. Seng eng. Jangan pakai ichi seng gitu ya. Seng eng 1000. Kalau 100 yen? Yakuen. Hai, oke seperti itu. Kalau 10.000 yen? Yusen en. Berapa? 10.000 jusen en. 10.000 nolnya udah 4. Oh iya. Apa ya kemarin? Lupa saya sensei. Ichimang. Oh iya, ichimang. Pokoknya setiap kelipatan 4 berubah dia tuh. Ya kan? Jangan lupa ya. Untuk bilangan angka, setiap angka nolnya 4 dia berubah. Gitu kan. Kayak gitu. Tapi selain daripada angka 4 berarti belum berubah, masih seng, yaku, ju gitu kan. Ju satuan, ju itu puluhan, yaku ratusan, seng itu ribuan. Nah, kalau nolnya udah 4 berarti mang gitu kan. Kalau yang berapa? Satu lagi tuh yang oku gitu kan, yang udah miliaran sama triliunan yang baru beda. Nah, kayak gitu. 100 juta yen aja itu masih pakai mang gitu nantinya. Belum nyampe tuh gitu kan. Oke, lanjut dulu. Nomor 3, Cindy-san. Fuji daikaku ni kai
gaikokuji no sensei ga imasu ka? Hai, 3人 imasu. Minna Amerika jin desu. Hai. Udah tahu artinya? Universitas Fuji ke Hmm. orang apakah ada Hmm. guru Hmm. asing Ya, di Universitas Fuji? ya, oke, betul. Lanjut, jawabannya? Ada 3 orang, Ya, semuanya orang Amerika. betul. Oke, lanjut. Nomor 5, Yuri-san. Isu kami Hmm. nankai Ya, nankai. nankai Hmm. tenis o shimasu ka? Hmm. Lanjut. Nikai Hmm. Nankai. nikai gurai Hmm. shimasu. Ya. Imiwa. Apa sih? Imi artinya? Oh, main tenis berapa kali ya? Hmm. Main tenis berapa kali? Depannya? Apa sih? Ya kan? Tadi udah bener tuh. Main tenis berapa kali dalam kali? 1 minggu? Oh iya. Isukang 1 minggu. Main tenis berapa kali dalam 1 minggu? Gitu ya. Isukang adalah minggu. Main tenis berapa kali dalam 1 minggu? 2 kali. Ya, kira-kira 2 kali gitu. Udah selesai. Oke, lanjut. Fuji-san bisa? Fuji-san mau ikutan baca? Boleh sensei. Ya, nomor Sebelumnya maaf ya, saya baru masuk. ya nggak apa-apa. Nomor 6. Nomor 6, Tanaka-san wa dono kurai suppain go o benkyou shimashita ka? Lanjut. 3ヶ月勉強しました。 Lanjut. 3ヶ月だけですか？上手ですね。上手ですね。上手。ですね。上手ですね。 Ya. Oke. Sankagetsu apa artinya? Sankagetsu dake? Fuji-san? Halo?
Sankagetsu dake. Dake itu untuk menunjukkan hanya gitu ya. Dake hanya. Sankagetsu bedanya adalah kalau ini kan bulan ya gitu kan. Kanji bulan ini getsu, gatsu gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau gatsu kayak gini, ini adalah maksudnya bulan Maret gitu ya. Tapi kalau ditulisnya begini, nah itu adalah periode maksudnya 3 bulan gitu kan. Seperti itu, jangka waktu gitu kan. Kita kan bisa bilang kalau orang Jepang jadi begitu. Jadi kalau ada K-nya di sini gitu ya. K yang di sini nih. Nah, sebelum kanji gatsu, berarti itu artinya adalah dia menunjukkan bukan bulan Maret, tapi udah 3 bulan gitu. Dia 3 bulan ngapain. Nah, ini di sini adalah cuma 3 bulan ya. Nah, gitu. Kayak ini menunjukkan ini sankagetsu dake desu ka? Jozu desu ne. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Dia kaget, wih hebat ya, bahasa Jepangnya baru belajar 3 bulan udah seperti itu gitu, maksudnya mungkin begitu ya. Oke, lanjut kita kayak ini dulu deh, dengerin listening dulu sedikit. CD 39. 第11課、会話。これ、お願いします。いい天気ですね。お出かけですか？ええ、ちょっと郵便局まで。そうですか。行ってらっしゃい。行ってきます。これ、オーストラリアまでお願いします。はい。船便ですか？航空便ですか？航空便はいくらですか？ 7600円です。船便は3450円です。どのくらいかかりますか？航空便で7日、船便で2ヶ月ぐらいです。じゃあ、船便でお願いします。Hai, oke. Tadi itu adalah ini ya berarti percakapan singkat, kaiwa singkat mengenai orang yang mungkin anak kos kali ya, si Wangsang ini kan. Terus dia Kang Rinin itu adalah, ini artinya orang yang bertanggung jawab gitu kan, penanggung jawab. Misalkan Kang Rinin atau manajemen gitu, orang yang bertanggung jawab atas ini kan kebetulan kayaknya dia tinggal di Senta ya kayaknya. Senta itu mungkin kayak kos-kosan lah ya kalau di Indonesia gitu ya, kos-kosan maksudnya dia tinggal kos gitu kan. Oh, ini Kanrinin nih, orang yang lagi bersih-bersih Kanrinin kayak gitu kan, manajemen gedung gitu kan. Mungkin sambil bersih-bersih gedung juga gitu kali ya, halaman. Mau pamit, saya mau pergi dulu pak gitu kan, mau ke kantor pos, mau ngirim paket nih, nah gitu kan, ngirim paket. Oh iya silakan, iterashai, hati-hati ya, hai, iya saya pergi dulu, saya pamit dulu gitu kan, itekimasu. Kemudian Kore, Australia Made, ini misalkan dia udah nyampe di Yubinkyoku ya kan, mau ngirim barang, ngirim paket ke Australia gitu kan, ke Australia. Kemudian oh iya, ditanyain sama petugas ini ya, Yubinkyoku In. Jadi petugas pegawai kantor pos Yubinkyoku gitu kan. Ing-nya ini adalah orang yang bekerja biasanya. Ing ini. Tuh gitu. Ing. Nanti bisa ada Teng Ing, terus ada bisa apa lagi, macam-macam lah ya. Oh mau pakai Kokubin ya kan, Funabin atau Kokubin nih gitu kan, ditanya sama orang petugasnya. Kalau Kokubin berapa ya? 7.600 yen. Wow, kan 700 sampai 800 ribu rupiah nih.
Kalau Funabin pakai kapal laut, ya kan, kapal laut. Oh, ternyata Sanzeng Yonghyaku Gojueng. Nah, cuman 3.450 yen atau kira-kira ini 380.000 gitu ya kira-kira. Oh, berapa lama emang Danau Kurai? Danau Kurai Kakarimaska. Oh, kalau pakai pesawat 7 hari nyampe. Tapi kalau pakai kapal laut bisa 2 bulan nyampe kira-kira, dia bilang. Kurai kan. Ja, Funabin de onegaishimasu. Nah, berarti lagi nggak ada duit nih, gitu kan. Lagi seret duit nih. Jadi ya udahlah 2 bulan nggak apa-apa lah nyampe gitu kan. Gitu. Oke, seperti itu dia. Lanjut. Langsung masuk ke latihan ini. Oke, karena orangnya ada 4 pas nih, 4-4-nya pakai soalnya. Nomor 1 contohnya adalah Ringo. Ringo apel. Ringo ga ikutsu arimasu ka? Nah kan. Nah, ini pakai futatsu semua sih biasanya. Mitsu ada 3 ya, 1, 2, 3. Mitsu arimas, udah nggak pakai partikel lagi jawabnya. Mitsu arimas, udah seperti itu. Oke, nomor 1 Suci. Isu ga ikutsu arimasu ka? Oh, bentar. 1. Hitatsu arimasu. Hai, hitatsu arimasu. Nomor 2 Cindy. Tamago ga ikutsu arimasu ka? 4つあります。4つあります。はい。Nomor 3 Yulia Sang. Kaban ga 複数ありますか？ 2つあります。はい、2つあります。Nomor 4 Fuji Sang. gambar部屋。部屋がいくつありますか？ ada 6 ya itu tuh. Ya. 6つあります。 Kalau 6 itu mutsu. Oh, beda lagi sensei. Ada buku bahasa Indonesianya? Oh, ada. Halaman 168 adanya. Yang bahasa Indonesia ya. 168 tuh lebih lengkap soalnya. Gitu. Pakai mutsu juga pakai. Untuk ruangan. Nanti kalau rumah beda ya. Kalau rumah jadi nanti pakai keng. Tapi kalau ruangan tetap pakai yang su itu tuh. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi ini semuanya pakai ikutsu semua soalnya. Jadi lagi belajar ikutsu, nanti kemudian pakai belajar yang lain lagi. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 2. Contohnya adalah ini ada terebi, ada satsu. Nah, kalau terebi kan berarti tadi masih elektronik gitu ya, benda elektronik. Berarti pakainya dai. Bertanyanya. Jawabnya juga dai. Tapi kalau suatu lembaran, contohnya satsu itu t-shirt gitu ya, maksudnya kemeja gitu kan, atau mungkin gitu. Itu dia bisa pakainya mai. Jadi nanmai arimasu ka? Ichimai arimasu ka? Gitu kan, ichimai arimasu ka? Seperti itu. Lembaran. Sesuatu yang tipis, datar, ya kan? Oke. Duit juga duit pakai mai gitu kan, okane, ya kan. Uang kertas pakai okane, itu mai juga sebutannya. Oke. 1 Suci Sang lagi.
Halo, Suci? Maaf Sensei, Ya. open mic. Itu kalau CD itu pakai dai atau pakai su, Sensei? Pakai itu, pakai Pakai mai. dai. Karena Oh, dia mai. tipis. Nah, dia tipis Oh, dan datar. Nah, seperti itu. oh, Untuk pakai sesuatu mai. yang tipis dan datar, ya meskipun dia sebenarnya termasuk barang elektronik ya, tapi dia tuh tipis dan datar gitu. Kayak gitu, klasifikasinya golongannya tipis dan datar. Jadi pakai mai kalau CD. Lanjut. CD ga nanmai arimasu ka? Mm-mm. Gomai arimasu. Hai. Nih Bang, Cindy. Komputer ga nandai arimasu ka? Mm-mm. Sandai arimasu. Hai. Tiga, Yulia Sang. Futo. Foto. Futo ga nanmai arimasu ka? Hmm. Futatsu arimasu. Kalau untuk benda yang tipis dan datar tetap pakainya nimai 2. Oh. Ya, dia memang Hmm. kayak begitu ya. Jadi agak pusingin ya. Gitu. Kalau benda yang lain pakai hitotsu, futatsu gitu kan. Tapi kalau benda yang tipis dan datar dia pakainya mai, tetap nih yang ini mai. Tapi dia nggak ada perubahannya kalau mai. Ichimai, nimai gitu ya. Gitu. Ini berarti nimai. Bilangan biasa. Iya, ya nggak apa-apa. Ini nimai. Pakai bilangan biasa ya? Pakai bilangan yang tipis dan datar. Jadi nimai ya? Ya, nimai. Oh ya. Nimai. Lanjut 4, Fuji-san. Kuruma ga nandai arimasu ka? Iya. Gomai arimasu. Bener. Godai. Iya, godai arimasu. Hai. Bener. Oke. Pertama dai, keduanya mai. Gimana? Nggak konsisten tuh. Oke ya. Kalau dai tetap pakai dai jawabnya gitu. Berarti Sensei, maaf mau tanya. Hmm? Berarti ini tuh untuk apa sih namanya? Untuk di bab sekarang itu berarti diikuti sesuai dengan barang tipis berkendara atau yang kayak gitu-gitunya berarti. Iya. Iya, kita lagi belajar tentang bilangan. Gitu. Yang ada di sini kata bantu bilangan. Nah, ini dia. Kalau bendanya pakai su, ya kan? Su. Tapi kalau orang biasanya ininya khusus hanya hitori dan futari, sisanya normal pakai nin. Nah, ini bacanya nin kayak gitu ya. Bisa nananin, bisa sicinin, nggak masalah, hacinin. Kemudian ya benda tipis dan datar nih tadi nih, perangko, kertas, selebaran, baju yang benar-benar cuma kemeja atau t-shirt gitu ya, dia pakainya mai. Nah, mai. Nah, ini mai-nya tapi nggak ada bentuk perubahan nih, tetap sama kayak ichi aja. Kalau ini kan berubah jadi hitotsu, hitori gitu kan. Nah, ini tetap sama ichimai, nimai gitu ya. Kemudian mesin kendaraan pakainya dai. Nah, ini dai. Untuk mesin kendaraan jitensha juga kendaraan nih. Jadi dia tetap pakai dai walaupun nggak bermesin gitu ya. Ya kan? Oke. Seperti itu. Kalau buku dan catatan, nah ini buku catatan walaupun kertas nih, ya kan? Kan sebenarnya dia tipis kan sebenarnya, datar gitu kan. Tapi dia karena berlembar-lembar kan, jadi mungkin kadang bisa juga tebel gitu kan. Nah, ini ada bedanya nih, yang tipis dan datar. Ini mungkin kalau buku dianggapnya tebel gitu ya, makanya dia ada kosakata tersendiri, bilangannya satsu. Tuh, satsu seperti itu ya. Sama yang ini kita lagi pelajarin frekuensi.
berapa kali kai itu kanjinya kai 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 kai. Nah ini jangan lupa, ini kayak ada bentuk peleburan jadinya ikai seperti itu. Sama yang ada di 8 biasanya. Berarti kalau satu dilebur berarti nomor 8 biasanya berubah juga tuh jadi hakkai. Nah sama 6 rokkai. Jadi 1, 6, 8 yang biasanya terpengaruh kalau ada leburan-leburan yang begini nih gitu. Jadi ingetin aja kalau ikai biasanya berarti nomor 6 dan 8 berubah nih jadi rokkai, hakkai gitu ya. Seperti itu. Sama nih mirip ikeng, rokeng, hakeng. Nah ini untuk apa nih, untuk rumah, untuk sebutan berapa rumah gitu kan. Sama nih isoku, kemudian ada, wah ini enggak nih ternyata rokusoku nih gitu kan, nggak berubah ternyata nih rokusoku, tapi di sini berubah ya hasoku tuh. Jadi kurang konsisten ya sebenarnya polanya. Ada rokusoku, kenapa nih nggak berubah, saya nggak tahu juga nih gitu kan. Padahal yang lain-lain juga berubah nih. Kalau jadi iko, roko, hako gitu, dan lain-lain ini. Sama lantai bangunan nih biasanya gitu. Kalau ini sama ini mungkin jarang kali ya gitu. Ini sering juga ya kalau ketemu nih gitu kan benda-bendanya. Oke, lanjut Bentar, saya mau nanya. ya. Kalau misalkan koran itu masuk ke mai atau satsu? Koran masuk mai. Koran mai. Koran masuk mai. Benda yang tipis dan datar mai. Kalau majalah berarti satsu, dibuka saja. Masuk satsu, majalah. Jadi yang kayaknya sih yang dijilid gitu kali ya, mungkin ya, ngebedain ya. Kalau koran kan kadang bisa jadi selebaran gitu kan, selebar bisa hilang gitu kan, tanpa kita robek kan, biasanya kan bisa langsung dilepasin aja gitu ya koran. Tapi kalau satsu kan biasanya mesti kita robek gitu, baru ini gitu kan, seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi? Maaf, saya mau tanya juga. Berarti yang untuk elektronik itu termasuk ke mesin dan kendaraan atau Iya. ada? Ya betul. Mesin dan kendaraan. TV, komputer, laptop. Terus apa lagi? Mesin apa lagi yang ada di sekitar kalian? Kulkas, mesin cuci. Apa lagi? Apa lagi ya? Handphone juga termasuk, pakai dai dia handphone gitu kan. Apalagi ya, sepeda gitu kan, sepeda, motor, mobil, truk. Apalagi ya, mesin-mesin pabrik ya kan, yang biasa buat berproduksi. Nah itu semuanya dai lah pakainya, satuannya dai gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Biar lancar, yang satu lanjut. Ini mirip kayak tadi nih, cuma bedanya sekarang dipakein kata kerja kalian gitu. Satuannya tetap sama kayak mai, atau ini dai, atau ini tsu ya kan. Ini apa? Ini mai lagi. Nah seperti itu ya. Nomor 1, Suci-san. Sashimi. Saya memahami dulu. Memahami contoh. Kalau contohnya ini hagaki kan kartu pos ya, hagaki o nanmai. Jadi kalimat tanyanya nanmai kaimastaka karena di sini kaimas nih kata kerjanya. Ya kan. Jadi ini pindah sini masukin. Berarti shashin o nanmai tarimasu ka? Gomai tarimasu ka?
Ah, Gomai torimas. gomai torimashita. Jangan lupa. Oh ya, torimashita. Bentuk lampau sudah terjadi. Nah ini juga kaimashitaka berarti torimashitaka. Oke, nomor 2 Cindy-san. Jitensa wo Hmm? nandai Hmm? kaimashita ka? Hmm? Nidai Hmm? kaimashita. Oke. Lanjut 3 Yulia-san. Ikan o nandai tabemashita ka? Apa gimana? Sorry. Ikan o nandai Ini apa? tabe jeruk bukan? Ya, jeruk. Tapi ininya salah. Ikan. Ininya yang salah. Oh, Harusnya apa? Untuk buah. benda. Dai ya? Bukan. Dai bukan? Bukan. Pakainya ikutsu. Pakai ikutsu. Berarti Nih, yang berapa buah atau benda? Ya, ini. Contohnya yang tadi pakai buah atau benda. Naniga ikutsu. Ikutsu arimaska gitu kan. Ini khusus untuk yang benda su tadi tuh. Gitu. Nah, gimana? berarti ikan o ikutsu tabemashita ka? Hai. Jawabannya 5 apa? Ikutsu Ya. tabemashita. Hai, Itsutsu tabemashita. Udah gitu aja. Oke, kemudian nomor 4 Fuji-san. Ya, itu hako ga ikutsu okurimashita ka? Kyutsu okurimashita. Kalau 9 apa? 9 su-nya? 9. Itu Yang su itu beda semua tuh soalnya dibanding yang umum. kokonotsu okurimashita. Hai, kokonotsu okurimashita. Oke. Seperti itu ya. Lanjut. Yang nomor 4. Contohnya adalah ada onano hito. Onano hito apa, Suci-san? Cewek, orang cewek. Ya, wanita dewasa gitu maksudnya ya, perempuan dewasa gitu kan. Kalau otoko no hito? Pria dewasa. Hai, pria dewasa. Kalau onanoko? Anak cewek. Hai, seperti itu ya, anak cewek gitu. Sama satu lagi otokonoko. Nah, itu dia anak laki-laki seperti itu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi onano hitonya masukin ke sini, ya kan? Onano hito ga nanin imaska, karena ini untuk menjawab pertanyaan ini nih. Dia mau nanyain ada berapa orang nih perempuannya gitu kan, wanitanya. Oh, ada rokunin imas ada 6. Nah, seperti itu. Jadi ngelihat gambar, perlu ngelihat gambar ini. Oke, berarti nomor 1 Suci-san gimana? Otoko no hito ga nanin imasu ka? 9 人います。 Hai. Nomor 2 Cindy. Kodomo ga nanin imasu ka? Futari imasu. Hai. Yulia-san 3.
Anna no koga nani imasu ka? Hitori imasu. Ada berapa ini? 3? Hitori? Hai, hitorimasu. Hai. 4, Fuji. 学生が何人いますか ?4 人います。 Hai, oke. Oke, kemudian lanjut. Kemudian ada ikagetsu, ya kan? 1 bulan berarti ini. Egao mimas, dibikin dulu bentuk pola kalimat tanyanya di sini, ya kan? Nah, ini begini. Kemudian yang egao mimasnya pindahin ke sini, gitu. Oke. Berarti ikagetsu ni nankai, ya kan? Jadi nentuin nih, nankai kah, nandai kah, atau apakah gitu kan? Intinya ini lihat dulu kata bendanya apa. Kalau eiga kan berarti film ya. Dalam 1 bulan nonton film berapa kali kamu, ya kan? Oh, terus dijawab ikai mimas, 1 kali gitu, nonton bioskopnya mungkin gitu ya. Jadi kalau nomor 1 gimana, Cindy-san? Itu teh gimana sih? Ichinichi. Ya, ichinichi. Kalau ini ichinichi. Kanojo ni denwa wo kakemasu. Ichinichi ni nankai kanojo ni denwa wo kakemasu ka? Hai. Jawabnya? Yang ini? Nikai Hai. kakemasu. Nikai kakemas, iya betul. Nelpon 2 kali. Nah. Oke. Kemudian nanti yang nomor ini coba bikin PR ya, buat latihan gitu kan. PR, ini juga PR. Jadi ini cara ngerjain ini adalah di sini, terus ini jawabannya nih. Nah, yoka kaisha o yasumimashita nannichi gitu kan. Jadi kalian untuk dalam bikin pola kalimatnya, kalian lihat dulu nih jawabannya apa gitu kan. Kalau hari berarti nannichi gitu kan. Tapi kalau nen berarti gimana? Nanneng gitu kan. Nanneng. Kemudian ini nishukang berarti pola kalimatnya apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Minasa? Minggu ya sih, 8 minggu. Berapa lama liburannya? Nah, kalau berapa lama biasanya pakai apa? Donokurai. Donogurai atau donokurai rokoshimashita ka? Nah, nishukangurai ryokoshimashita. Nanti jawabannya begitu ya, gitu. Seperti itu. Karena ini nanyain tentang ryokoshimashita. Ryokoshimashita berarti kan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kan berarti biasanya ada periodenya dong. Gak mungkin kamu jalan-jalan sepanjang hidup kamu jalan-jalan gitu. Berarti pasti ada batasannya tuh, duit habis gitu kan buat jalan-jalan. Nah, ini 2 minggu. Kira-kira 2 minggu liburannya gitu, jalan-jalannya seperti itu. Nah, itu sisanya nanti dicoba kerjain sendiri gitu kan.
kalimat tanyanya sama jawabannya. Oke, nah ini juga mirip-mirip, ya kan? Nah, ini bedanya korekara nihong ni imasu ka, ya kan? Korekara nihong ni imasu ka berarti udah sampai sekarang nih udah berapa lama tinggal di Jepang gitu kan. Oh, ternyata udah 2 minggu. Nah, gimana tuh cara bikin kalimat jawabnya gitu ya. Lanjut, ini juga ini latihan sendiri kalau ini, bukan PR tapi kalian bikin apa? Latihan ininya sendiri nih. Memperkaya kotoba soalnya. Gitu. Ini apa gitu kan. Terus ini apa? Ya kan, lagi di mana ini kan? Sama ini juga ini apa nih? Nah, ini tadi saya udah jelasin nih pakai gambar. Hambagu, ya kan? Nah, berarti hambagu nih. Ya kan? Lagi di ini ada berapa orang? Ada 3 berarti apa ininya? Nah, nanti kalian kerjain sendiri dah. Nah, ini ada 4 berarti masanya 4. Nah, ini berubah nih ininya gitu. Tapi ininya apa nih itemnya? Nah, gitulah. Sisanya sama. Kemudian ini coba. Nah, ini coba kerja ini jangan tulis ininya ya, pertanyaannya ya. Dari kemarin saya lihat pertanyaannya mulu, nggak ada jawaban nih. Justru yang dicoba dilatih itu bagaimana cara kalian menjawab ketika ditanya orang Jepang seperti itu gitu, maksudnya itu, ya kan? Oke, kalau ini sama udah standar lah ya, gampang ini. Nomor CD41 sama CD42 marubatsu seperti biasa. Terus yang nomor 2 ini agak tricky gitu kan, hati-hati. Nomor 2 ini tricky. Kalian disuruh bedain angka 4 sama angka 8 kuncinya ya. Gitu. Kalau angka 4 itu tadi apa? Tanggal 4, hari keempat gitu. Nah, kalian baca deh tuh. Tanggal apa, hari keempat apa, hari ke-8 apa. Itu tipis banget tuh pronunciation-nya. Nah, ini dilatih nih di nomor 2. Gitu. Nah, ini sisanya sama ya, apa nin, apa mai, ya kan? Atau apa ini su. Nah, ini PR juga nih. Ini sehalaman PR nih semua nih. PR buat hari Sabtu malam kan ketemu lagi. Ini juga PR karena PR kalian PR kalau ngerjain PR tuh kayak si itu aja tadi tuh. Jadi langsung ditulis aja di sini gitu, nggak usah disalin-salin lagi ke buku. Yang penting kan kalian baca, kalian pahami ini artinya apa gitu kan. Sama ya, coba kalau mau lebih rajin Pak, coba lihat kanjinya. Oh, ini kanji hatarakimasu, kanji kerja ternyata. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi nggak perlu kebanyakan nulis sih gitu kan. Yang penting kalian bisa baca kanji aja itu udah bagus gitu kan. Menurut saya itu yang jadi tantangannya gitu kan sekarang. Terus ini cara gimana kalian masukin partikel yang tepat. Kalau nggak ada partikelnya berarti dikasih tanda X seperti ini gitu kan. Tapi kalau kalian mikir ini ada partikelnya, berarti harus ya kira-kira apa nih isi partikelnya? Apakah O, Ni, Wa, D gitu kan, E, Karamade, nah, serah ada. Nah, ini disuruh kalian bikin ini jawaban. Ini ada berapa nih gitu kan. Kayak gini contohnya, Tanaka Sangwa Gosujinto Kodomoga Futari Imas gitu kan. Tanaka Sang itu ya kan, Tanaka Sang ini cewek berarti nih, istri Gosujin suami, Kodomonya punya 2 anak. Nah, Tanaka Sang no kazoku wa zen bude apa? Semuanya tadi kan. Semuanya ada berapa orang? Nah, ini gampang banget kan jawabnya kan. Gitu kan. Yonin gitu kan. Yonin imas. Gitu. Nah, sisanya sama, mirip kayak gitu. Sesuaikan sama ininya. Ya kan? Apa yang ditanya. Terus jawabannya apa? Ya, ini mungkin tambah kurang doang lah ya ininya. Sama bilangan. Ya kan? Bilangannya jangan lupa. Ini kan kayak gini, se. Nah, ini apalagi? Ini mai. Nah, mai nih. Atau mungkin hanya ikura. Nah, berarti kalau ikura kalian ngitung nih. Ya kan kayak gitu. Berapa yen gitu ya. Seperti itu. Isi sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Sang? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelasnya, minasan?
Belum ada sih. Hai, oke, kalau tanya-tanya ya tanya nanti di grup atau apa. Japri terserah bebas. Oke. Kyomo ichinichi otsukare-sama desu, minasan. Hai, boleh live ya. Ya. Arigato sensei. Ya.